Para ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota Partai Berkarya se-Jawa Barat melakukan silaturahmi dengan mantan para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat yang bertempat di kediaman Eka Santosa Pasir Impun, Kabupaten Bandung. Dalam pertemuan tersebut, para ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota menyampaikan aspirasinya kepada Eka Santosa. Eka Santosa sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat yang dalam hal ini merujuk kepada hasil Kementerian Hukum dan HAM, secara hukum tidak lagi menjabat sebagai Ketua Partai Berkarya Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat. Dalam acara itu, Eka mengulas bahwa ada 19 Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota yang mengikuti musyawarah nasional luar biasa yang menghasilkan Muhdi VR sebagai Ketua Umum Partai Beringin Karya. Oke, selamat sore para pemirsa. Hari ini kita para ketua DPD Kabupaten Bandung Barat sedang melaksanakan Jawa Barat sedang melaksanakan pertemuan dalam rangka mempersiapkan untuk Muswil. Nah, di sebelah saya ada Ketua DPW Eka Santosa. Kebetulan beliau tadi yang langsung memimpin terkait dengan pertemuan hari ini. Bagaimana Pak? Apa kabar Pak? Selamat sore. Nah Pak, boleh dibuka Pak, apa nih tadi yang menjadi kesimpulan dari pertemuan hari ini Pak? Jadi ini sebetulnya sebuah pertanyaan yang baru bisa saya jawab atas kehendak dari teman-teman untuk melakukan semacam silaturahmi dalam kapasitas saya, ya boleh dibilang Ketua DPW atau mantan Ketua DPW di bawah kepemimpinan Pak Tommy, dan ya yang kemudian mendapat reduksi atau dibatalkan oleh keputusan Menteri Hukum, di mana kepemimpinan DPP Partai Berkarya yang kemudian jadi Beringin Karya itu ada di bawah kepemimpinan Pak Muhdi dan Pak Badar. Ya, banyak pertanyaan dan keinginan untuk berdiskusi, berdialog, dan tadi dari hasil pembicaraan bahwa di luar juga saya ketahui proses Munaslup itu mendapat legitimasi juga dari DPD. Ternyata ada 19 DPD yang memberikan dukungan kepada Munaslup yang kemudian menjadi sebuah didokumenkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya surprise ya, dan saya juga kaget. Namun demikian, bahwa ke-19 teman-teman itu kan mereka adalah para pejuang dan para pendiri partai yang tentu tapi secara jujur saya baru tahu hari ini. Dan ya bagi saya tidak ada masalah, itu hak-hak politik mereka dan kita menghargainya. Namun demikian kemudian tadi ada semacam aspirasi, ada kehendak untuk melakukan bukan reposisi tapi penyempurnaan atas keputusan Kementerian Hukum dan HAM, dan mereka akan membawa aspirasi pertemuan tadi kepada DPP dan dipersilahkan. Nah, bagi saya sendiri bagian dari yang tidak terlepas dari jerih payah dan rasa babak belur kita lah istilahnya ya, kesepenanggungan, rasa perasaan senasib dan sebagainya yang sudah begitu menggumpal lama dengan teman-teman secara mandiri dengan biaya sendiri. Saya hargai dedikasi mereka, ada satu keinginan dan saya salurkan bagaimana dengan prinsip-prinsip berpartai yang baik ya, sehingga prosedur tadi. Oleh karena itu dokumen tadi harus dilengkapi juga, karena itu masuk kepada lembaran negara untuk saya berikan dokumen resminya bahwa memang 19 pendukung ini yang kemudian berhak melakukan sebuah muswil ya. Jadi di luar itu mungkin pertimbangan DPP terserah ya, tetapi bahwa 19 ini fakta loh. Dan itu pun saya baru tahu ya. Oleh karena itu tadi silakan yang 19 ini berkonsolidasi diri karena sudah menentukan pilihan dan terdokumenkan ke lembaran negara, sehingga ada alasan juga Menteri Hukum untuk memberikan penguatan diantaranya karena ada dukungan tadi. Nah, kalau tadi melihat bahwa para ketua DPD itu sudah mengarah bahwa Pak Eka ini harus bisa tampil lagi, kira-kira Anda menanggapi seperti apa nih kira-kira nih? Ya, bagi saya kan bukan soal siap tidak siap, tapi tentu bahwa ada etika-etika berorganisasi yang baik, sebab kita tetap melihat bahwa fungsi partai ini bukan untuk organisasi gagah-gagahan, bukan untuk hanya sekedar status dan predikat sosial, tetapi lebih kepada bahwa partai ini adalah sebuah kawah candra di mukanya untuk
menggodok para pemimpin kan, sehingga ada edukasi politik di situ, ada etika, lalu aspirasi memperjuangkan perjuangan ideologi ataupun garis-garis besar perjuangan partai, dan ya terakhir ya berbicara kekuasaan. Lebih-lebih Jawa Barat akan menghadapi pilkada, saya kira legitimasi itu penting. Ya. Oke Pak, satu lagi nih. Tadi sudah menyimpulkan dari pertama sampai selesai. Kira-kira kepada para ketua DPD yang hari ini memang kelihatannya kebingungan nih Pak. Apa nih sikap Bapak ataupun himbauan ataupun saran apa kepada para ketua DPD yang terutama yang tidak hadir? Kalau yang hadir sudah jelas tadi bahwa tadi sudah mengarahkan untuk mendukung Pak Eka sebagai ketua DPW kembali Pak. Kira-kira seperti apa nih? Dari 27 kan tadi jelas bahwa yang 19 dengan sadar saya anggap, dan tidak mungkin mereka memberikan sebuah dukungan baik secara langsung maupun lewat email atau apa terhadap penyelenggaraan Munaslup ya yang diselenggarakan oleh Pak Mudi dan kawan-kawan pada saat itu. Tapi juga ada kan berarti 8 lagi. Ya saya kira jangan dianggap siapa-siapa, ya harus saudara kita juga. Kenapa tidak? Bahwa bagi saya prinsipnya sesuai dengan komitmen awal, toh bergabung ke Partai Berkarya adalah untuk kita melakukan satu upaya pendistribusian pemikiran untuk kepentingan negara dan bangsa, dan khususnya untuk kita memperjuangkan kembali konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu yang lebih. Oke, pemirsa, tadi bincang-bincang sedikit dengan Pak Eka Santosa yang kebetulan hari ini mereka menganggap bahwa Pak Eka masih ketua DPD. Kalaupun memang kemarin dari DPP sudah melakukan atau mengeluarkan surat untuk PLT, namun kita lihat saja bagaimana Muswil, perjalanan proses Muswil di Jawa Barat ini akan seperti apa. Kita akan lihat. Oke Pak Eka, terima kasih. Selamat sore, mudah-mudahan sukses semua ya. Pak Joko, bagaimana tanggapan para DPD kepada Pak Eka? Apakah akan akan dicalonkan kembali atau gimana? Pada prinsipnya DPD kader-kader di Jawa Barat ini tetap menghendaki Pak Eka memimpin lagi di Jawa Barat karena ngerti akan peta politik. Terus langkah yang akan diambil apa aja untuk mengangkat kembali ke Pak Eka jadi ketua DPW? Ya tentunya lewat Muswil ya, sesuai aturan peraturan organisasi yang ada. Muswil tetap harus dilaksanakan. Perkara nanti kandidatnya ada 1000 kandidat tidak masalah. Tetap kita komitmen, kesepakatan bersama menghendaki Pak Eka memimpin lagi di Jawa Barat di Partai Beringin Karya. Berkarya Jabar, kompak. Berkarya Jabar, kompak.